Oke, Nose Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 11 IPS Topik tahun 2024 yang terbaru teman-teman ya. Bab 11 itu judulnya apa? Bab 11 judulnya adalah Jip an Il. Ini ada 3 kata ya. Nanti teman-teman boleh diartikan per katanya. Jip an Il. Jip itu artinya apa? Jip artinya adalah Rumah. ya, betul. Artinya adalah rumah, teman-teman. Jadi jeep di sini diartikan rumah, kemudian ada lagi an. An itu maknanya adalah dalam atau di dalam, seperti boleh ya. Il diartikan adalah pekerjaan atau kegiatan, itu juga boleh ya. Jadi kalau kita gabung gimana? Jeep anil, maka diartikan pekerjaan yang ada di dalam rumah. Seperti itu ya. Jadi pekerjaan di dalam rumah, kegiatan di dalam rumah. Mungkin buat yang sudah berkeluarga, ya terutama yang cewek itu ya, Kak Yunda, terus nanti teman-teman yang lain itu juga mungkin sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Begitu ya. Nanti yang cowok-cowok juga sama, kita ajarkan di sini mengenai kegiatan rumah seperti itu. Kemudian ada percakapan ya Robun. Kanago Yuribyong을 같이 보려 seperti itu ya Robun. Sorry saya agak ini membacanya tadi. Kalau kita artikan gimana? Ken itu maknanya adalah kaleng. Kaleng minuman ya Yorobun. Hago berarti dan, kemudian Yuri Byong maknanya adalah byong itu kan botol ya. Berarti botol kaca. Yuri itu kaca ya. Yuri Byong tuh botol kaca ya Yorobun. Gachi bersama, Poryoyo itu maknanya dibuang atau membuang. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita artikan gimana, Sam? Berarti diartikan di sini, apakah Anda membuang eh, kaleng dengan botol kaca secara bersamaan? Gaji itu kan artinya bersama ya, Rebun. Kurang lebih kalau kita artikan dalam kalimat percakapannya seperti itu. Jadi, apakah Anda membuang botol kaca bersama dengan kaleng seperti itu? Terus si respon sini sama lawan bicara, dia mengatakan katanya taro buru ya dweo. Ya dweo di sini diartikan harus ya, Rebun. Harus Boryo ya, dibuang. Seperti itu ya. Dibuang. Kemudian di situ ada taro. Taro itu maknanya adalah secara terpisah, teman-teman. Oke, taro itu diartikan adalah secara terpisah. Ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya taro boryo ya dweo. Anda harus membuangnya secara terpisah. Begitu ya untuk percakapannya. Kemudian di bawah ada Moonbob tata bahasa ya Rebun. Saya akan coba tulis tata bahasa. Tata bahasanya apa aja? Ada aya, oya, duida. Ini maknanya nanti harus ya. Oke, jadi diartikan dalam bahasa itu artinya harus ya Rebun. Kemudian ada lagi elgeo. Sebelumnya kan kita sudah pernah belajar ya, ada ges, elgeo dan elgoyeyo. Ketiganya itu diartikan akan ya. Jadi garis besarnya ketiganya diartikan akan. Seperti itu. Kemudian owi atau kosakata. Kosakatanya tentang apa, Sam? Tentang seregi puni becul guanyon owi. Berarti apa? Guanyon owi. Owi itu maknanya kosakata. Guanyon berarti yang berkaitan. Begitu ya. Kosakata yang berkaitan dengan seregi itu artinya sampah, ya Robun. Oke, seperti ini. Jadi seregi itu maknanya sampah. Kemudian buni becul. Buni itu maknanya adalah mengelompokkan atau memilah. Ya, jadi buni di sini maknanya adalah memilah. Memilah. Becul. Becul itu maknanya adalah limbah. Jadi kalau kita artikan gimana? Kita akan mempelajari kosakata yang berkaitan dengan memilah limbah serta sampah seperti itu. Jadi nanti kosakatanya banyak ya mengenai limbah dan sampah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah jip anil. Jip anil sama dengan yang atas ya. Maknanya adalah kegiatan di dalam rumah. Tidak saya tuliskan ya Robun karena di atas sudah ada. Kemudian ada lagi di selanjutnya ya, samping kanan itu ada munwawa jongbo, berarti informasi dan budaya begitu ya. Oke, seperti ini. Jadi ada informasi dan budaya ya, Robun. Tentang apa? Di sini tentang seregi buni becul. Berarti apa? Ya tadi dengan yang atas ini ya. Seregi buni becul berarti kalau kita artikan, aduh ini kok ketarik, sorry.
Berarti pemilahan ya, becul itu limbah. Kemudian bunyi tadi diartikan memilah. Kemudian seregi itu maknanya adalah sampah. Nah, seperti itu ya. Jadi memilah limbah serta sampah. Oke, untuk Munwa Wajongbonya seperti itu. Kemudian ada lagi haksep mokpyo atau tujuan dari pembelajaran kita malam hari ini apa? Adalah seregi borinen bope dehe mutko deda pasu ita. Berarti dari belakang bisa deda pada menjawab. Kemudian go dan mutta bertanya. Jadi bisa menjawab dan bertanya. Dehe tentang ya. Bob itu maknanya adalah cara membuang. Seregi itu artinya sampah. Oke, seperti ini ya. Seregi borinen bope dehe mutko deda pasu ita. Bisa menjawab dan bertanya tentang cara membuang sampah. Cara membuang sampah di Korea. Karena Korea itu beda cara buang sampahnya, tidak seperti di Indonesia ya Robun. Oke, seperti itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jipan ire dehe malsu ita. Jadi bisa malhada berbicara tentang jip an il pekerjaan di dalam rumah. Seperti ini ya kalau kita artikan, agak panjang ya Robin. Oke, seperti ini. Silakan sambil ditulis dulu. Oke, kita coba lanjutkan ya. Sudah ditulis belum untuk haksep mokpyo ya? Tujuan pembelajarannya sudah? Baik, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah mengenai owi atau kosakata yang pertama tentang seregi bundi becul guanyon owi. Kosakata yang berkaitan dengan limbah, pemilihan dan sampah seperti ya. Jadi pemilihan limbah dan sampah begitu. Yang pertama, ini yang paling kiri ya Rebun, Anda boleh perhatikan ada ilban seregi. Maknanya apa? Sampah umum ya. Ilban seregi maknanya sampah umum. Jadi macam-macam sampahnya di situ. Ya, tidak spesifik ya Rebun. Untuk sampah umum bentukannya seperti ini ya, di dalam kantong plastik. Nah, berarti dia dibuangnya pakai apa? Dibuangnya pakai seregi bongtue nota. Nota itu maknanya ditaruh atau dimasukkan itu ya. Dimasukkan seperti itu. Kemudian bongtue pada wadah kayak gitu ya. Pada wadah. Kemudian seregi atau pada kantong ya, bisa juga diartikan pada kantong seperti itu. Seregi itu sampah. Nah, seperti ini. Jadi seregi bongtue nota. Berarti kalau kita artikan gimana? Dimasukkan pada wadah atau pada kantong sampah. Bentukannya plastik ya, Rebun, seperti ini. Ya, seregi apa ini? Tulisannya kecil banget ya, saya nggak kelihatan ya, Rebun. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti untuk sampah umum dimasukkannya ke plastik seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut, samping kanan ada emsikmul seregi. Seregi itu maknanya sampah ya Rebun. Emsikmul itu maknanya makanan. Berarti kalau kita artikan gimana? Sampah, makanan. Emsikmul itu maknanya adalah makanan. Ya. Makanan yang basah ya Rebun. Jadi yang gampang basi itu seperti itu. Oke. Untuk emsikmul, ini apa? Emsikmul seregi, dia dibuangnya kemana Sam? Dibuangnya ke tong sampah khusus. Namanya adalah emsikmul seregi tonge borida. Oke. Kalau ini kata-katanya borida, borida itu maknanya adalah dibuang atau membuang. Ya, membuang pada tong. Di sini ada tong ya. Tong berarti diartikan tong ya Robun. Berarti pada tong seperti ini. Tong seregi berarti seregi itu artinya sampah. Pada tong sampah seperti ini. Dibuang pada tong sampah emsikmul ya. Emsikmul itu kan makanan. Jadi pada tong sampah khusus makanan. Seperti itu maknanya ya teman-teman. Jadi nanti dibuang khusus pada tong sampah khusus makanan ya. Emsikmul itu artinya makanan sini. Oke, silakan sambil ditulis teman-teman untuk arti perkatanya. Kemudian lanjutannya di sebelah kanan ada Cewalyong Pum. Pum itu maknanya ada barang atau produk. Di sini diartikan barang ya. Cewalyong Pum berarti diartikan barang daur ulang atau sampah daur ulang. Jadi sampahnya ini bisa digunakan kembali.
ya, melewati prosedur proses kayak gitu ya, bisa digunakan ulang. Contohnya apa aja, Sam? Contohnya di sini banyak. Yang pertama adalah Yuri. Apa itu Yuri? Ada yang tahu Yuri? Kaca. Kaca, betul. Yuri itu kaca ya, Robert. Kaca itu bisa didaur ulang ya, dibakar, dipanaskan, dilelehkan, itu bisa didaur ulang, bisa jadi kaca lembaran atau bisa jadi botol baru. Kemudian ada lagi jongi. Apa itu jongi? Adalah Kertas. betul, tanda panahnya menuju ke kertas. Kertas juga bisa didaur ulang. Contohnya, kalau misalkan ada bekas percetakan yang NG, itu biasanya dibuang. Nah, itu dikumpulkan, nah bisa juga dibuat jadi yang namanya adalah kardus. Ya, biasanya dibuat kardus di pabrik Golpanji. Ya, pabrik kardus. Kemudian ada lagi can. Apa itu can? Can adalah kaleng ya, Robun. Jadi ini sampah kaleng, kaleng makanan, kaleng minuman. Ini kaleng minuman ya. Kalengnya aluminium itu kan dia bisa dilebur terus nanti jadi lembaran aluminium, dicetak lagi jadi kaleng lagi. Begitu ya. Ada lagi plastik. Kalau plastik saya rasa teman-teman paham ya. Ini kan botol-botol plastik. Dia serapan ya. Di Indonesia juga sama penyebutannya plastik. Untuk sampah daur ulang Jewalyongpum ini dikemanain? Dia dibuang secara taroborida. Maknanya gimana? Dibuang secara terpisah. Terpisah. Betul. Seperti ini ya. Saya mendengar suara Mas Amir ini ya. Dibuang secara terpisah ya, Rebun. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian lanjutannya ada Hyun Ots samping kanan ya. Hyun Ots itu apa artinya? Adalah sampah pakaian atau pakaian yang sudah usang, yang sudah tidak dipakai ya, Rebun. Itu namanya Hyun Ots. Kayak gitu ya. Jadi pakaian yang sudah digunakan kembali atau yang sudah ketinggalan atau memang sudah tidak dipakai, ya itu namanya hyun out, pakaian yang sudah terpakai, yang tidak terpakai begitu. Biasanya orang Indonesia tuh kadang ada yang mulung ya, mulung di mana ini, di tong ini Rebun, namanya sugohame borida, dibuang pada sugoham. Sugoham itu kotak, tong sampah khusus untuk pakaian ya Rebun, namanya sugoham ya. Sugoham itu maknanya adalah tong sampah khusus pakaian. Nah, ini namanya sugoham ya, Robun. Kalau borida itu artinya adalah membuang. Jadi dibuang pada sugoham. Sugoham itu apa? Sugoham adalah tong sampah khusus untuk pakaian. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan pakaian, selimut ya, ya pokoknya yang semacam seperti itulah. Sepatu itu juga bisa dibuangnya ke sini, ke sugoham itu. Begitu ya, teman-teman. Oke, kemudian sini ada lagi emsikmul seregi bongtue nota, berarti diartikan dimasukkan atau ditaruh pada plastik sampah makanan, gitu ya. Oke, sini artinya nota itu dimasukkan ya, Robert. Dimasukkan kemudian pada plastik bongtue atau pada wadah ya. Bongtu kan kita sempat belajar satuan bongtu artinya satuan plastik ya. Seregi diartikan sampah. Kemudian ada lagi emsikmul berarti makanan. Oke, seperti ini untuk keterangannya. Kemudian ada lagi seregi borida berarti membuang sampah. Seregirel borida maknanya adalah membuang. Seregi artinya sampah. Ini tentang sampah ya. Oke, biar teman-teman nanti ketika berangkat ke sana itu jadi disiplin, orangnya disiplin, jadi tidak asal buang sampah sembarang karena dendanya lumayan besar ya. Kemudian ada kosakata tambahan. Silakan sambil ditulis. Gaci, apa itu gaci? Tulisannya gati, dibawahnya gaci ya. Bersama. Ada il, apa itu il? Adalah Pekerjaan. betul. Kemudian sijak ada. Sijak itu apa? Mulai. Betul. Sijak ada maknanya adalah mulai ya, Rebut. Kemudian greso. Greso itu artinya apa? Karena Jadi Sehingga. Ya, atau kalau begitu. Ya, bisa diartikan jadi atau kalau begitu. Greso. Nah, begini ya, silakan sambil ditulis. Kemudian di bawah ada Gwanggeinen God kiri Yongyol Haseo, sempurnakanlah hal yang sama dengan
yang ada kaitannya. Nomor 1, gambar apa ini? Adalah gambar sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Maka Jongdabun yang mana nomor 1? Jongdabun adalah Taro Boryoyo. Taroboryoyo, dibuang secara terpisah. Mesti mau sudah gitungi Boryoyo, sudah gitungi. Oh, ini berarti kosakatanya tentang dibuangnya ya, cara membuangnya. Maka Jongdabun adalah Taroboryoyo, bener. Maknanya apa Taroboryoyo? Membuang terpisah. Terpisah. Dibuang secara terpisah, begitu ya. Nomor 1 dibuang secara terpisah, teman-teman. Nomor 2, sampah apa ini? Adalah sampah Umum. ini sampah umum ya Rebun. Sampah umum gimana cara membuangnya? Tadi kan sudah dijelaskan. Caranya adalah Suregi Bongkue no taruh Ayo. pada Kantong. kantong. Maka Jongdabun yang mana? Ketiga. Jongdabun yang seregi bong tue no nota ya. Seregi bong tue nota. Ya, nohoyo. Ini kalimatnya berubah jadi nohoyo. Oke. Kemudian Sambon, ini gambar apa? Sampah apa ini, Yorobun? Adalah sampah Makanan. Tuh, sampah makanan. Kira-kira sampah makanan dibuangnya kemana? Emsik. Oke, Jongdabun adalah emsikmul seregi tonge poryoyo. Berarti harus dibuang pada tong khusus makanan, khusus tong sampah makanan ya, ada ini namanya. Terakhir berarti untuk pakaian usang atau hyun ot tadi dibuang di sugoham. Sugoham itu apa? Sugoham adalah tong sampah khusus untuk pakaian. Begitu ya. Nanti soalnya yang ngambilnya itu beda-beda, teman-teman. Jadi petugas pengambilan sampahnya itu beda-beda. Makanya kalau misalkan sampah pakaian ya yang ambilnya pakaian di sugoham tadi. Seperti itu. Terus cara pendaur ulangannya juga kan beda-beda. Begitu ya. Sudah ditarik garis Yorobun? Sudah. Oke, kita lanjutkan di bagian Moonbob yang pertama. Sini ya, Moonbob tuh maknanya apa? Tata bahasa. Tata bahasa yang pertama bunyinya adalah aya, oya, dwida. Ini dalam bentuk formalnya ya. Jadi dalam bentuk formalnya ini bunyinya adalah aya, oya, dwida. Ini tergantung akhiran. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan harus. Jadi dia ini nanti akhiran ya, kalau menemukan akhiran ya heo, ya hada, ya dwida kayak gitu, maka itu diartikan harus. Begitu ya. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia itu harus ya, Rebut. Kayak contoh kalimatnya ini. Apabila si kata kerja atau kata sifatnya berakhiran vokal a dan vokal o bawah, maka pakainya yang mana? Pakainya adalah aya, dwida. Seperti itu ya. Pakainya yang model aya, dwida ya Rebun. Kalau yang berakhiran vokal a dan vokal o bawah. Contoh gada. Berarti gada itu kan maknanya pergi. Kalau kita gabungkan dengan akhiran aya, dwida menjadi gaya, dwida. Maknanya gimana berarti? Gaya, dwida harus pergi. Seperti itu ya penggabungannya ya. Kemudian ada lagi yang berakhiran vokal o, vokal u dan vokal i ya, atau yang lain-lain ya Robun. Itu pakainya yang mana? Yang oya, dwida. Nanti tergantung. Kalau misalkan akhirnya vokal e ya e-nya dihilangkan seperti itu. Ya kayak yang aturan informal sebelum-sebelumnya lah. Contoh ikta berarti berubah menjadi ilgoya, dwida. Ikta itu maknanya kan membaca ya Robun. Berarti kalau kita artikan gimana? Ilgoya, dwida Harus baca. Iya betul, diartikan harus membaca. Seperti itu ya. Kemudian hada. Hada itu apa? Hada adalah melakukan. Jadi kalau yang berakhirannya hada, maka dia akan berubah menjadi heya, dwida. Akhirannya di heya. Ingat ya, ayo, oyo, dan heyo. Kurang lebih seperti itu akan kepake terus Rebun untuk akhiran-akhiran itu. Di sini juga sama ya untuk akhiran ya dwida. Kalau yang berakhiran hada maka jadinya heya, dwida. Ilhada berarti berubah menjadi ilheya, dwida. Ilhada itu maknanya bekerja. Berarti kalau ilheya, dwida diartikan harus Bekerja. Betul. Seperti itu ya untuk penggunaannya. Terus di samping kanan ada tips ya Rebun. Dalam konteks yang formal dan informal. Jadi di konteks apa?
sastra itu ya. Sastra itu kayak perbukuan ya, apa di karya tulis dan lain sebagainya. Itu dia bisa merubah yang tadinya Yadwida, Oyadwida seperti itu, yang tadinya akhirannya Yadwida, dia berubah menjadi apa? Bisa berubah menjadi Yaheo atau Yahamnida. Kalau Yaheo berarti kan dalam bentuk informal ya. Sini kan berarti informal seperti ini. Kalau yang ini berarti nanti bentuknya adalah formal seperti ini. Oke. Jadi nanti akhirannya bisa menggunakan yang Yadwida atau nanti berubah jadi Yadweo seperti itu. Bisa juga akhirannya berubah menjadi Iyaheo. Oke, kemudian Iyahamnida itu juga sama. Yang jelas teman-teman kalau menemukan akhirannya adalah ya, ini kan ada ya terus akhirannya seperti apa, maka itu diartikan harus. Ingat ya, kalau ada ya terus depannya apa, itu mungkin akhirannya diartikan harus seperti ini. Contoh kalimatnya huisae gaya dweo. Berarti kalau kita artikan gimana? Berarti Harus pergi ke perusahaan. tuh, ada kata ya itu diartikan harus, kemudian gada pergi, kemudian nya ke, tulisannya perusahaan, berarti ke perusahaan seperti ini. Jadi harus pergi ke perusahaan. Begitu ya teman-teman kalau diartikan. Oke, silakan sambil ditulis. Kemudian ada lagi cegel ilgoya dweo, berarti harus apa itu ikta? Membaca buku. Baca buku. Bener ya, bisa ya teman-teman, mudah ini. Kemudian cumare iroya dweo. Gimana kalau kita artikan? Pada akhir pekan, apakah Anda harus bekerja? Terus dijawab, ne cumare iroya dweo. Berarti gimana? Ya, pada akhir pekan saya harus bekerja. bekerja. Betul, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk akhiran Yadwida, Yaheo dan perubahannya tadi. Bisa ya? Bisa. Bisa. Yang penting nanti ingat-ingat kalau akhirannya iya, terus akhirannya seperti apa? Dweo, heo, hamnida itu maka diartikan harus ya Robun. Kata kuncinya itu sih, ya biar ingat tuh. Kemudian dilanjutkan, sini ada gerimel bogo, bogiwa gaci munjangel wansong haseo. Sempurnakanlah hal yang sama dengan contoh dengan melihat gambar berikut ini. Contoh jam 1 PM. Jam 1 siang berarti ya, teman-teman. Jam 1 siang di sini kalimatnya adalah sedang bekerja. Kenapa sedang bekerja? Ini gambarnya orangnya sedang bekerja di pabrik jam 1. Kalau jam 1 tuh udah mulai kerja. Kalau jam 12 tuh waktunya makan siang, jomsim. Jomsimel mokta ya, Yorobun. Nah, kalau yang jam 1 berarti ire sijak kea dweo. Berarti dari kan apa? Harus Mulai bekerja. Lagi sijak kada memulai ilhada pekerjaan seperti ini. Jadi harus memulai pekerjaan atau pekerjaannya harus dimulai. Sampai sini bisa dipahami Robun? Bisa ya? Saya akan coba contohkan satu ini. Nomor 1 ini kalimat Koreanya itu apa berarti? Berangkat kerja berarti Huisae Slogan. Ayo. Huisae gada seperti ini. Huisae gada kalau kita rubah gimana? Menjadi harus, maka Huisae ga ya dueo. Bisa gaya dueo atau teman-teman juga bisa pakai akhirannya jadi gaya spasi heo seperti ini. Ya, gaya heo ini juga boleh, sama aja. Tinggal bebas mau pilih yang mana. Karena di contoh itu pakainya yang akhiran dueo, ya kita pakai yang dueo. Gitu ya. Hui saya gaya dueo. Kalau kita artikan apa? Berarti harus Berangkat ya ke harus pergi ke perusahaan atau harus berangkat ke perusahaan. Seperti itu ya. Poin nomor 2. Poin nomor 2 apa ini? Kata bahasa Koreanya. Makan siang berarti jam simel Nokta. Nah, ini nanti silakan Anda yang rubah ya, teman-teman. Ini tugas Anda untuk merubah. Oke. Ini saya turunkan dulu biar rata ya.
Kemudian poin nomor 3. Nomor 3 itu apa? Dia pulang ke rumah, berarti jipe o oda ya Yorobun. Jipe oda maknanya adalah kembali ke rumah atau pulang. Seperti itu. Silakan nanti dirubah ya. Kira-kira jadinya gimana? Kemudian ada lagi jam 10. Jam 10 itu gimana berarti? Dia tidur ya? Berarti Jamal jada. Jada tuh maknanya tidur ya, Rebun. Jamal itu ya malam lah seperti itu. Jadi dia tidur malam. Istirahat ya. Oke, silakan nanti teman-teman dikerjakan ini di rumah. Kira-kira kalau dirubah dengan akhiran iya tadi supaya diartikan harus tuh gimana perubahannya. Begitu ya. Biasanya sudah contohkan 1. Oke, kita lanjutkan di poin nomor 2. Almajin gosel gula dewarel wansong aja, sempurnakanlah percakapan berikut ini dengan melihat kosakata yang ada di atas ya. Yang pertama ini kan kalimatnya dibaca dulu ya. Hyun osen, pakaian yang sudah usang atau yang sudah tidak terpakai. Odie boryo ya dweyo. Nah, dari sini ya. Pakaian usang seperti itu. Hyun os. Odie boryo ya dweyo. Berarti harus ya. Harus boryo ya dibuang. Odie kemana ya Rebun. Nah seperti ini. Jadi kalau kita artikan pakaian yang usang itu harus dibuangnya kemana? Dia bertanya seperti itu ya Rebun. Tadi dijelaskan di atas dibuang kemana? Sukuham. Sukohame. Burida. Sukohame boryo ya. Iya. Aduh, sorry. Sugohame boryo ya. Akhirnya apa? Dweyo. Seperti ini ya. Perintahnya seperti ini. Dia mengatakan katanya harus dibuang ke Sugoham. Sugoham itu apa tadi penjelasannya? Adalah tong sampah khusus Pakaian. Iya betul. Harus ingat ya teman-teman. Sugoham itu apa? Sugoham adalah tong sampah khusus untuk pakaian. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk cara menjawabnya. Kemudian di poin nomor 2 ini kan ada kalimat tanya nih. Kan hago yori byonger gachi boryo yadweo. Apakah kita harus membuang kaleng dan botol kaca secara bersamaan Yorobun? Ditanya seperti itu. Kira-kira bersamaan atau tidak? Maka Jongbabun adalah Tidak. Taro apakah boryoya oh dweyo. ini saya salah tulisannya ya. Sugo seperti ini Yorobun. Harusnya pakai o samping. Bener ya sudah. Nah jawabannya yang mana? Ini kan ada di atas nih. Tara borida, sugohami borida. Maka Jongbabun yang Tara borida. Tara borida kalau kita rubah di sini jadi gimana? Taro boryoya dweyo. Tara Rio ya. Dweyo. Iya betul. Sem. Taro sem. Oh ini Tara ya. Harusnya Taro ya. Taro Boryo ya. Dweyo. Seperti ini ya teman-teman untuk jawabannya. Poin nomor 3 dan nomor 4 ini kan gampang nih ya. Silahkan coba teman-teman gabungkan dengan yang di atas ini. Seperti itu ya, tinggal digabungkan aja kayak tadi. Oke, bisa ya Yorobun. Kemudian kita akan masuk ke bawah di dewail atau percakapan. Saya tulis dulu. Percakapan yang pertama saya akan coba putarkan audionya, mohon ditunggu. Oke, disimak ya. 푹함 씨, 쓰레기가 많네요. 네,
어제 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. 그래서 쓰레기가 많아요. 푸캄 씨, 쓰레기 봉투가 없어요? 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. 아, 네. 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요? 그건 따로 버려야 돼요. Oke, seperti itu ya. Di sini obrolan antara Mas Kalo dan Mas Pukam. Pertama Mas Kalo tuh bilang katanya, Pukam sih, Mas Pukam, seregi gak mana yo? Seregi berarti sampah ya. Sampahnya, aduh, sorry ya Robun. Sampahnya maneo. Kemarin akhirnya neo apa ya artinya? Diartikan Ya, banyak ya. Jadi banyak ya, seperti itu. Sampahnya banyak ya. Terus Mas Puka merespon nih, oje jipeso 친구들하고 저녁을 먹었어요. Oje berarti kemarin ya. Kemarin jipeso berarti diartikan jipeso itu apa? di rumah. Iya betul. Jipeso itu artinya di rumah ya Robun. Ini oje saya geser dulu ya. Nah, kesini. Kemarin di rumah 친구들하고 저녁을 먹었어요. Berarti telah mengadakan 저녁을 먹다 diartikan adalah makan malam. Ini ya 여러분 저녁을 먹었어. Telah mengadakan makan malam hago bersama dengan gitu ya. Sama dengan teman. Nah, seperti ini untuk artinya, silahkan sambil ditulis. Kemudian Greso itu diartikan jadi. Jadi, seregiga mana yo? Seregi itu apa? Sampah. Sampahnya mana yo diartikan banyak. Berarti di sini kita artikan sampahnya banyak. Nah, seperti ini ya Robun. Oke, jadi kenapa kok sampahnya banyak? Karena habis ngadain acara atau makan malam tadi. Kemudian Mas Kalo merespon katanya, Bukam sih Mas Bukam, 쓰레기 봉투가 없어요? Itu gimana? Apakah 없어? 없어 itu apa? Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada 쓰레기 봉투. Apa itu 쓰레기 봉투? Adalah Kantong sampah. iya, Pada atau sampah. wadah itu ya, 쓰레기 itu sampah. Nah, seperti ini. Apakah tidak ada wadah sampah seperti itu atau kantong sampah juga boleh sama aja. Bongtu tuh maknanya wadah ya. Seperti itu. Jadi dia mengatakan katanya, Mas Pukam, apakah tidak ada wadah sampah atau tong sampah tadi? Kemudian sereginen, seregi bongtue no ya dueo. Sampahnya. Nah, setelah dari subjek diartikan kita ke belakang. Itu ya. Sampahnya ya dueo. Tadi apa artinya? Harus. Nota itu apa berarti di suka Dimasukkan. betul berarti diartikan pada seperti itu ya. Pada Seregi bongtu apa tadi artinya adalah wadah tong sampah. seperti itu. Jadi dia mengatakan katanya sampahnya itu harus dimasukkan pada wadah sampah atau pada tong sampah tadi. Begitu ya Yorobun. Kemudian Mas Puka merespon, 네. 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요. Apakah ken itu apa tadi? Kaleng. Kaleng. Apakah kaleng? Bener. Do diartikan apa? Juga. Juga. Betul. Apakah kaleng juga harus dimasukkan ke dalam gitu ya, ke dalam wadah sampah atau ke tong sampah seperti itu. Jadi dia bertanya Yorobun, apakah si kaleng juga harus dimasukkan pada wadah sampah atau tong sampah tadi? Dia merespon, kira-kira dimasukkan nggak kaleng itu? Yang dabon adalah
Anio enggak ya, jadi tidak dimasukkan secara bersama. Maka Jongdabun adalah gegon. Gegon itu dari kata gegosen, artinya apa? Benda Itu. itu. Begitu ya. Gegon itu maknanya benda itu ya, Robun. Benda itu taro boryoya dweo, berarti diartikan harus boryoya dibuang. Gitu ya. Kemudian taro secara Nah, seperti ini. Jadi harus dibuang secara terpisah, teman-teman. Taruh secara terpisah. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa, sudah ditulis belum? Sudah ya, Robun? Sudah sih. Oke, kemudian sini lanjutannya adalah DDP Buayo. Bilang katanya, coba jawablah ya, Robun. Oke, untuk yang pertama kalimatnya adalah Pukam Shinan, Mas Pukam. Oje muosel heso yo. Oje itu apa? Kemarin ya. Muosel heso yo telah melakukan apa? Seperti itu. Mas Pukam kemarin telah melakukan apa ya, Rebun? Habis ngadain apa Mas Pukam? Jongdabun adalah Jonyokol mokosoyo. Iya, Jongdabun adalah Jonnyokel Mogosoyo. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya ini ya, Robun. Cinggu delhago Jonnyokel Mogosoyo. Bisa dari sini ya. Bisa dari sini nih. Oke, biar lebih lengkap jawabannya, jadi kita pakai yang cinggu delhago Jonnyokel Mogosoyo. Nah, seperti ini ya. Silakan sambil ditulis ya. Jadi dia telah melakukan makan malam bersama dengan teman-temannya. Kemudian kita lanjutkan di poin nomor 2, kalimat tanyanya Ken otoke boryo ya dweo. Kaleng. Ken itu kan artinya kaleng ya. Kaleng otoke. Otoke itu maknanya bagaimana? Cara bagaimana cara harus ya. Kita harus membuang kaleng itu dengan seperti apa caranya, begitu ya, Yorobun. Harus dibuang secara gimana? Maka Jongdabun adalah Taro boryoya dweo. Taro po rio ya dweo. Oke, seperti ini. Jadi harus dibuang secara terpisah. Begitu ya, teman-teman, untuk penjelasannya. Kemudian sini ada ekspresi Robun. Yang pertama Sregirel Burida, membuang sampah. Berarti kalimatnya dirubah ya menjadi Ije mohia dweo. Ije itu maknanya sekarang. Sekarang seperti ini. Anda harus ya kan ya berarti kan harus ya. Harus melakukan apa? Ya begitu ya. Jadi sekarang Anda harus melakukan apa? Saya pindah ke sini biar muat. Ada melakukan. Nah, seperti ini. Sekarang Anda harus melakukan apa? Gambarnya adalah membuang sampah. Maka Jongdaben seregirel poryoya dweo. Berarti harus membuang sampah. Begitu ya untuk penjelasannya. Kemudian ada lagi pronouns di bawah ya, Rebun. Sini pronounsnya tentang konsonan giok. Giok itu gimana penjelasannya? Ada yang masih ingat? Di awal Awal dibaca G, di akhir dibaca K. Iya, betul. Seperti itu ya. Di awal dibaca G, di akhir dibaca K. Ini ada audionya, saya coba putarkan ya, Robun. 1. 가구 고기 가게 2. 기다 아기 Oke, seperti itu ya. Tadi jelas banget kalau di awal dia berbunyi G, kalau di akhir berbunyi K. Tapi semuanya di awal sih dia posisinya. Di awal sama di tengah, jadi bunyinya tetap G, Robun. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Saya rasa tidak perlu dijelaskan karena di kelas pemula kita sudah pernah bahas itu. Kemudian lanjutannya ada wi atau kosakata yang kedua tentang jib an il. Apa itu jib an il?
Tadi adalah pekerjaan di dalam Rumah. rumah, betul. Pekerjaan di dalam rumah ini macam-macam ya, Robun. Jadi yang pertama di sini tentang pale. Pale itu artinya apa? Adalah Mencuci. mencuci. Jadi kegiatan tentang mencuci. Yang pertama untuk mencuci itu ada kosakata yang namanya adalah setakirel dolida. Dolida di sini kan dolida itu maknanya memutar ya, Robun. Cuman di sini dikontekskan adalah menyalakan ya gitu ya. Mesin cuci. Begini ya, Robun. Setakirel dolida. Jadi menyalakan mesin cuci. Kemudian setelah mesin cucinya dinyalakan, maka lanjut palerel nolta. Nolta itu maknanya adalah menggantungkan. Menggantungkan apa? Pale adalah jemuran. Ini ya, saya tuliskan jemuran di atas. Menggantungkan di nolta ya, Robun. Oke, silakan. Kemudian ada lagi palerel gota. Gota itu diartikan adalah mengambil jemuran seperti ini ya. Jadi kalau gota diartikan mengambil jemuran. Seperti itu ya. Kalau tadi nolta itu menggantungkan atau menjemur kayak gitu. Kalau yang gota maknanya adalah mengambil. Jadi jemurannya sudah kering. Nah, teman-teman diambil namanya gota. Seperti itu. Kemudian ada lagi osel darida. Ot itu pakaian, darida itu maknanya adalah menyetrika. Jadi kalau osel darida diartikan adalah menyetrika pakaian seperti ini, Robun. Menyetrika pakaian. Kemudian ada lagi osel keda. Keda itu maknanya melipat. Melipat pakaian seperti ini. Oke, silakan sambil ditulis. Kemudian ada lagi darimi. Apa itu darimi? Adalah setrikaan. Darimi itu maknanya setrikaan ya, Rob. Oke, sambil ditulis ya. Kemudian ada lagi congso. Congso hada itu maknanya adalah bersih. Bersih seperti ini. Jadi dia tuh sedang bersih-bersih. Congso hada. Kemudian untuk congso hada ini yang pertama adalah monjrel tolda. Monji itu maknanya adalah debu. Tolda itu kayak apa ya? Kayak mengeprak-ngeprak debu kayak gitu lah, teman-teman. Tapi gimana kalau kita artikan? Mengelap saja ya. Debu seperti itu. Jadi debunya itu dikeprak-keprak ya, Rebun, biar hilang ya. Kemudian jongriada. Apa itu jongriada? Jongriada adalah merapih kan. Jongni tulisannya jongrihada, dibacanya jongniada. Kayak gitu ya, karena kan ada yang bertemu dengan real, maka real dibaca n. Jongniada maknanya merapikan. Ada lagi bicaru. Apa itu bicaru? Adalah sapu. Kata kerjanya apa? Adalah selda. Berarti diartikan menyapu. Kemudian congso girel dolida. Apa ini? Memakai vakum cleaner. Ya, ada congso girel dolida. Dolida itu maknanya adalah menyalakan ya, atau menggunakan vakum cleaner. Kemudian ada lagi dakta. Dakta itu diartikan adalah mengelap. Ini ya, mengelap. Nah, di sini mengelap menggunakan yang gole. Gole itu maknanya adalah kain yang basah. Kain yang basah itu apa ya? Kanebo kayak gitu ya, macam kain basah. Jadi dia tuh mirip-mirip kanebo ya, teman-teman. Oh, ada suara motor ya. Terdengar gak suara motor di situ? Terdengar ya? Dengar. Saya tutup aja lah pintunya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Mohon maaf ya, karena emang di sini lagi rame, Robon. Ada lagi berikutnya adalah yori. Yori itu apa? Maknanya adalah Memasak. memasak atau cooking. Bahasa Korea Inggrisnya cooking ya, artinya memasak, Robon. Kemudian untuk memasak itu bapel hada atau bapel cita. Maknanya adalah apa?
nanak, nah, Nasi. Nanak nasi. betul. Kemudian ada lagi emsikel mandelda. Mandelda itu artinya membuat. Emsik itu apa? Membuat makanan. Betul, membuat makanan. Kemudian ada lagi babsot. Babsot itu apa? Nanak nasi. Iya, betul. Adalah alatnya ya, digunakan untuk menanak nasi. Jadi kayak panci presto itu bentukannya ya, Robot. Kemudian ada lagi solgojirl hada. Apa itu solgoji? Mencuci Piring. piring, betul. Kemudian ada lagi nembi. Apa itu nembi? Panci ya. Nembi itu artinya panci, teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian di samping kanan ada jongi babsot. Berarti apa? Penanak nasi pakainya listrik. Jongi itu maknanya adalah listrik. Oke, babsot berarti penanak nasi. Penanak nasi yang menggunakan listrik. Fry pan berarti apa itu? Wajan penggorengan. Nah, gini ya, agak panjang ya ternyata kalimatnya. Oke, kemudian ada lagi setak seje. Setak seje itu apa? Artinya adalah deterjen ya. Deterjen itu berarti apa? Yang digunakan untuk mencuci baju, yorobun. Kemudian lagi jubang seje. Jubang seje itu apa? Sabun cuci Piring. Cuci piring. piring. Bedanya ini ya, ada jubang saja, ada setak saja. Kalau setak saja itu dari kata setaki, maknanya adalah mesin cuci, Rebun. Kalau setak saja maka diartikan sabun, deterjen. Kalau yang jubang berarti untuk yang cuci piring. Begitu ya teman-teman untuk penggunaannya. Oke, lanjutannya di bawah ada badak. Badak itu apa? Adalah Lantai. lantai, betul. Kemudian ada lagi cangmun, Jendela. jendela. Ada lagi kapcagi. Kapcagi itu apa? Tiba kapcagi kepanirimu kanente. Tiba-tiba kamu tidak bisa berangkat. Nah, kayak gitu ya. W, apa itu W? Kenapa? Doa juda artinya apa? Memberi bantuan. Doa juda. Doa itu maknanya bantuan ya, Robun. Kalau judanya memberi, jadi memberi bantuan. Gromyon. Gromyon apa gromyon? Lalu Kalau begitu. Begitu. Conconi. Concon apa conyon? Pelan-pelan. Adalah iya betul diartikan pelan. Seperti ini ya. Ini kosakatanya masih familiar di buku textbook yang lama ya, Robun. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk dihafalkan. Seperti itu, silakan sambil ditulis ya. Kemudian yang bawah ada lagi Grimel Bogo Dewa Wansong Haseo. Sempurnakanlah percakapan dengan melihat gambar di bawah ini. Jigam moheo. Jigam itu apa artinya? Sekarang. Mo apa? Heo melakukan. Nanti kalau kita artikan gimana? Sekarang melakukan apa? Sekarang sedang melakukan apa? Jongdaben sedang apa ini gambarnya? Solgoji. Rel. Ya Heo. betul, Jongdaben adalah mencuci piring. Mencuci piring, Hanggung Malik gimana? Adalah sol goji ya. Nah pakainya apa? Sorry ya Robert. Sol goji pakainya al apparel kira-kira. Rel. Solgojirel. Nah ini ya, solgojirel hada. Nah akhirnya sudah heo, berarti sudah ini tidak perlu ditambahkannya. Pakainya yang rel berarti karena akhirnya vokal ya. Oke, saya geser biar muat. Solgojirel heo. Oke, seperti ini. Poin nomor 2, 3, dan 4 saya rasa teman-teman bisa menjawab ya. Tinggal perhatikan gambarnya aja, ini gambarnya apa, seperti itu. Nanti kosakatanya cari di atas ya, Robun. Tadi sudah saya terjemahkan ya.
Kemudian lanjutannya di bagian munbob tata bahasa yang kedua. Oke. Aduh, sorry. Tata bahasa yang kedua tentang apa? Ya ini akhiran yang berbunyi algeo. Algeo itu diartikan apa sih dalam bahasa Indonesia? Artinya Akan. akan ya Rebun. Ini sudah pernah kita bahas ya di kelas pemula. Ada ges, algeo, dan algoyeo. Ketiganya garis besarnya diartikan akan ya Rebun. Oke, nanti ada perbedaan di sini. Penjelasannya lebih detail kalau yang di textbook ya teman-teman. Yang pertama ya, apabila si kata kerja atau kata sifatnya berakhiran adalah konsonan, maka teman-teman pakainya yang algeo seperti ini. Ya, contoh mokta. Kalau ditambahkan dengan yang algeo, maka perubahannya menjadi mogelgeo seperti ini. Jadi tambahannya pakai algeo. Kalau kata kerja kata sifat berakhirannya adalah vokal atau yang berakhiran real, maka realnya dihilangkan, terus pakainya yang mana? Yang algeo. Oke? Yang real geo, sorry ya, yang kedua tuh yang real geo. Jadi gada berubah menjadi galgeo. Maknanya apa? Mokta, mogelgeo, artinya berarti akan makan. Kalau gada, galgeo diartikan akan pergi, betul. Contoh satu, jega emsigel mandelgeo. Jega apa jega? Saya Emsigel berarti makanan. Mandelgeo diartikan akan membuat. betul. Seperti ini ya. Jadi saya akan membuat makanan. Ini ya, saya akan membuat. Akannya yang algeo, membuatnya itu mandelda. Oke, ini saya coba delete dulu teman-teman. Oke, di bawahnya di sini ada diartikan akan. Nah, seperti ini. Kemudian ohue paleril gotol geo. Berarti gimana kalau kita artikan? Pada siang hari Oke, pada siang hari boleh. Saya akan mengangkat jemuran. betul. Jawabannya betul ya, seperti itu. Jadi pada siang hari saya akan gota mengangkat pale itu jemuran. Terakhir, jika yugesil congso halgeo. Berarti saya akan bersih-bersih tempat istirahat. Iya, yugesil maknanya adalah tempat istirahat. Seperti ini ya. Silakan sambil ditulis teman-teman. Saya singkat karena nggak muat ini. Jadi saya akan membersihkan tempat istirahat gazebo ya biasanya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada tips ya. Tipsnya lumayan penting ya Robun, disampaikan bahwasanya untuk akhiran real geo atau el geo ini dia khusus digunakan hanya subjeknya adalah diri sendiri. Jadi penggunaannya khusus untuk subjek yang diri sendiri, pakainya yang el geo ya Robun. Contoh, jega palerel halgeo. Berarti gimana? Saya akan mencuci. Palerel hada kan diartikan mencuci Robun. Jadi kalau kita artikan saya akan mencuci seperti itu. Ini benar. Yang salah Iban siga palerel halgeo. Mas Ipan akan mencuci. Itu kan subjeknya bukan dia, bukan saya ya Robun. Kayak gitu ya. Artinya subjeknya orang lain, seperti itu salah, nggak boleh. Ya, jadi untuk akhiran real geo tadi ya, real geo ini dia difokuskan subjeknya adalah diri sendiri. Contoh lagi, ini contoh yang salah ya. Monjo galgeo. Apakah Anda akan pergi lebih dulu? Nah, monjo galeo. Pakainya kan yang leo ya, itu salah ya Robun. Karena kalimatnya itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi yang benar adalah neil ilcik olgeo. Ya, besok saya akan datang lebih awal. Seperti itu. Gitu ya teman-teman untuk penggunaannya. Kemudian kita lanjut di poin nomor 1. Grimul bogo munjangal wansong hasil. Sempurnakanlah hal dengan melihat gambar di bawah ini. Cega, saya, padagel, lantai, titik. Ngapain ini? Berarti jawabannya dirubah menjadi akan menyapu. Berarti gimana ya Rebun? Menyapu itu apa?
Selda. Iya, betul. Menyapu adalah selda. Maka perubahannya gimana kalau kita rubah dalam bentuk akan menjadi Selgeo. sel ge. Iya, betul ya. Ini kan huruf terakhirnya adalah real ya. Apabila huruf terakhirnya real, maka realnya dihapus. Terus nanti teman-teman pakainya tetap yang ini LG. Jadi realnya tetap tambahin lagi di bawahnya. Itu ya, makanya jika pada ke selgeo, saya akan menyapu lantainya. Seperti itu ya, Rubun. Bisa? Bisa ya? Oke, poin Bisa. nomor 2 itu kan dia menyalakan mesin cuci. Ya, berarti setak kirel dolida. Nah, kalau kita rubah, saya akan menyalakan mesin cuci gimana ya? Silakan nanti teman-teman dirubah di sini. Kalau kosakatanya nggak tahu, di atas ada ya, teman-teman. Ini menyalakan mesin cuci, setak kirel dolida. Yang ini adalah changmunel dakta gitu ya. Jika changmunel berarti mengelap. Mengelap tuh apa kata kerjanya? Di atas ada ya. Yang mengelap seperti ini. Kemudian jega ini mencuci piring, sol gojiril hada. Berarti kalimatnya gimana? Jadi akan. Jadi saya akan mencuci piring. Jega sol gojiril hal geo. Begitu ya, Yorobun. Kemudian ada lagi tips. Ini bulgyucik walyong. Jadi penggunaan tidak beraturan. Walyong kan diartikan penggunaan ya. Penggunaan bulgyucik tidak beraturan untuk konsonan siot. Sebelumnya kan kita pernah belajar yang untuk konsonan biep ya, yang biepnya hilang terus berubah menjadi u. Nah, di sini juga bisa ada lagi yang namanya adalah perubahan bentuk tidak beraturan untuk yang berakhiran siot. Ya, jadi nanti si siotnya itu hilang ya, Rebun. Oke, siotnya hilang terus pakainya apa? Pakainya langsung pakai elgeo seperti itu. Contoh ini ya. Ini kan kalimatnya adalah bapel cita kata dasarnya. Maknanya apa? Menanak nasi. Ya gitu ya. Cit itu diartikan menanak. Kemudian bapel berarti kan artinya nasi, Rebun. Jadi dia menanak nasi seperti itu. Itu artinya menanak nasi. Nah, menanak nasi itu kan ada kalimat tanya nih. Bapel ciyoyadweo. Apakah Anda harus menanak nasi katanya. Kayak gitu ya. Ini kan ada kata yadweo berarti diartikan harus. Kemudian ciyoya menanak. Aduh, gak muat Jadi Anda harus menanak. Menanak apa? Bapel nasi. Nah, dia kan kalimat perintah ya. Anda harus menanak nasi. Kemudian jika bapel jiul geo, saya akan ke belakang ya, Robun. Menanak nasi. Nah, di sini kan yang berubah apa? Yang berubah yang pertama adalah di situ untuk akhiran cita ya. Cita itu kan artinya menanak, dirubah menjadi jiul geo. Apa yang hilang? Siotnya hilang ya, Robun. Kenapa siotnya hilang? Ya itu masuknya di kategori perubahan tidak beraturan tadi. Tapi ada juga yang siotnya tetap ada, jadi tidak hilang. Contoh ya, uta itu tertawa, bita itu kalau nggak salah pahit ya. Bota melepas, shita itu mencuci, seperti itu. Ini siotnya tidak hilang kalau yang ini. Kalau yang ini kategorinya hilang. Nanti ya macam-macam sih ya, Robun. Sebenarnya pas teman-teman mengerjakan soal sih nggak terlalu ini ya, tidak seperti ini. Jadi dia tuh hanya sebagai kalimat jadi, terus fokusnya nanti teman-teman adalah ke bagian menerjemahkan sih. Kurang lebih begitu. Terus nomor 1 nih, kira-kira kalau kita rubah kalimatnya jadi seperti apa nomor 1? Kita coba jawab di sini ya, nomor 1. Itu kalimatnya ada ga dulu. Oke, untuk yang ga gimana ya, Robun? Ini orangnya adalah mengambil jemuran. Berarti palero godoyo. Begitu ya. Nah, kira-kira kalimatnya gimana? Berarti palero godoya dweo. Palero seperti ini. Nah, gota.
Dari kata gota seperti ini dirubah menjadi god oya due yo. Jadi Anda harus apa? Harus mengambil jemuran. Terus jawabannya gimana? Maka jawabannya jega. Jika Terus Alerel palerel Godel Godelgeo dari kata gota berubah menjadi Godelgeo. iya, perubahannya pakai yang god el ge yo seperti ini. Godel ge. Apa yang berubah? Yang berubah ya dari kata godoya dweo berubah menjadi godel geo. Kenapa pakainya algeo? Karena rumusnya akan ya Robun. Jadi Anda harus mengambil jemurannya, terus saya akan mengambil jemurannya. Ini nomor 1 ya teman-teman. Silakan nanti nomor 2, nomor 3 dan 4 untuk tugas Anda seperti itu. Jadi biar bisa mandiri teman-teman untuk belajarnya, biar mau mengerjakan lah seperti itu. Ini apa ini? Berarti congsorel apa di atas ada ya teman-teman. Congsorel dolida kalau nggak salah ya. Kemudian emsigel mandelda. Kemudian ada lagi jangel boda. Maknanya adalah berbelanja di pasar. Begitu ya. Silakan nanti coba teman-teman kerjakan poin 2, 3 dan 4. Lanjut di poin dewa percakapan Yorobun, saya akan coba putarkan. 아궁 씨, 저 마두예요. 지금 기숙사에 있어요? 네, 기숙사예요. 그런데 갑자기 왜 전화했어요? 아궁 씨, 제가 지금 시내에 있어요. 그런데 비가 와요. 빨래 좀 걷어주세요. 그래요? 제가 빨리 빨래를 걷을게요. 천천히 오세요. Oke, seperti itu ya Robun. Saya ada Mas Madu dan Mas Agung ya. Mas Madu bilang, Agung sih, Mas Agung. Jo madu ya. Saya adalah madu. Begitu ya. Cigem berarti sekarang. Sekarang gisuk saya isoyo. Nah, ini kan ada kalimat tanya apakah gini ya. Apakah Anda berada di asrama? Seperti itu. Jadi dia bertanya sama Mas Agung. Mas Agung, saya adalah Madu. Kemudian apakah sekarang Anda ada di asrama? Seperti itu. Mas Agung merespon, "Ne, gisuk saya. Ya, saya ada di asrama." Kemudian Geronde diartikan ngomong-ngomong ya. Atau tetapi. Ini diartikan ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong seperti itu. 갑자기 왜 전화했어요? Kenapa Anda 갑자기 tiba-tiba? Kenapa Anda tiba-tiba 전화해서 menelpon saya? Seperti ini. Jadi dia bertanya ya Robun, kenapa Anda tiba-tiba menelpon saya? Ya, 갑자기 왜 전화했어요? Kemudian Mas Madu merespon, Agung 씨, saya 지금 sekarang 시내에 있어요. 있어요 itu berarti kan berada. 시내 artinya apa? Di pusat kota. Seperti ini ya. Shine itu maknanya pusat kota ya Robun. Ada partikel e diartikan di. Jadi dia mengatakan saya berada di pusat kota. Jadi sekarang saya berada di pusat kota. Kerende akan tetapi biga wayo. Apa itu biga wayo? Turun hujan. Betul. Biga itu artinya adalah hujan. Nah seperti ini. Wayone diartikan turun ya teman-teman. Jadi dia mengatakan katanya tetapi di sini sedang turun hujan. Palle jomgoto juseo. Juseo apa? Ao juseo.
Diartikan Tolong. betul, diartikan tolong ya. Tolong gota. Apa itu gota? Angkat. Angkat. Pale berarti je. Nah, dia mengatakan tolong angkat jemuran saya. Gitu ya. Jadi Mas Madu tuh minta tolong sama Mas Agung ya. Tolong diangkat dong jemuran saya. Soalnya saya lagi di pusat kota dan terjebak hujan seperti itu. Kalimat terakhir, Mas Agung Greo. Benarkah itu? Atau oh ya, boleh ya. Oh ya, seperti ini. Jika 빨리 빨래를 거들게요. Jika apa jika? Saya pali. Pali itu apa pali? Cepat. Iya, segera atau dengan cepat. Palere godelgeo akan gota mengambil atau mengangkat ya. Pale jemurannya. Seperti ini Robun. Jadi saya akan segera mengangkat jemurannya. Terus Mas Agung berpesan katanya, Conchoni oseo. Oseo itu maknanya adalah pulanglah kayak gitu ya. Datang kan Oda itu datang. Jadi si Madu tuh nanti bakalan datang ke asrama atau di sini diartikan pulang. Pulangnya concon pelan-pelan saja gitu ya. Pulangnya pelan-pelan atau jangan ngebut-ngebut lah seperti itu. Oke, seperti ini teman-teman untuk artinya ya. Silakan sambil ditulis. Kemudian lanjutannya di bawah Dedape Buayo. Coba jawablah. Agung Shi, Mas Agung. Cigem sekarang Odie Isoyo. Mas Agung sekarang berada di mana? Ada di mana tadi? Gisuksayeyo. Disuksae. Iya. Jongdabun kalau Agung itu ada di apa? Di asrama ya. Kalau si Madu kan tadi di balai kota, maka Jongdabun adalah Gisuksa. Nah, seperti ini Robun. Gisuksae isoyo, bukan Gisuksae yo. Gisuksae soyo. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalimat berikutnya Madu shinen Agung siege muosel butak heso. Mas Agung butak hes maknanya adalah meminta pertolongan. Aduh, sorry. Minta tolong seperti itu ya. Apa kepada Mas Agung? Mas Madu tuh minta tolong apa sih kepada Mas Agung? Adalah Pale Jonggada. iya betul. Jongnabon adalah pale jom got to ju se Juseo. oh nya pakai ini ya juse seperti ini Robun. Jadi dia meminta tolong untuk mengangkat jemurannya. Butak trimnida itu minta tolong seperti itu. Silakan sambil ditulis. Sudah ya Robun? Sudah, Sam. Sudah ya. Baik, kalau sudah kita coba lanjutkan di poin berikutnya ke bawah ya. Ada Munwawa Jonggo teman-teman. Ini sudah saya terjemahkan ya beberapa untuk Munwawa Jonggonya. Jadi tadi saya nggak bawa buku, jadi saya ngeditnya di sini langsung ya Robun. Nah ini ada apa? Yasim Dipyoyon Walyong jadi ekspresi ya Robun. Amsigel mandelda membuat makanan. Ciga amsigel mandel geo. Saya akan membuat makanannya. Yusuf sine sol gojirel hejuseo. Mas Yusuf, tolong Anda cuci piringnya. Nek, ciga sol gojirel halgeo. Ya, saya akan mencuci piringnya. Ini yang percakapannya. Nanti teman-teman bisa diubah mengikuti dari kosakata yang ini. Kemudian ada lagi Josimeso delogaseo. Delogaseo itu maknanya pergi masuk. Jadi kalau kita artikan gimana? Masuklah. Josim Heso dengan berhati-hati seperti itu. Jadi masuklah dengan berhati-hati. Kalau diartikan kurang lebih seperti ini ya Robun. Yusuf sih Mas Yusuf monjo gamnida.
masuklah, pergilah lebih dulu. Kemudian neil bayo, sampai jumpa besok. Ne guajang nim, ya bapak guajang nim. Joshi meso delo gaseo. Masuklah dengan hati-hati, katanya kayak gitu. Jadi masuknya tuh hati-hati ya. Jadi ini kan mau perpisahan tuh. Ya, maksudnya hati-hati kayak gitu ya. Ini dalam bentuk sopannya ya, Robun. Kemudian ada munwawa jongbo, ini sudah saya artikan ya beberapa, nanti teman-teman bisa sambil nulis ya. Saya coba jelasin biar tidak terlalu lama. Munwawa jongbo, budaya dan informasi. Tentang apa? Seregi bunyi becul. Seregi itu sampah, bunyi itu pemisahan atau pengelompokan. Becul itu diartikan limbah atau di sini diartikan pembuangan ya, teman-teman. Jadi pembuangan, pemisahan sampah kayak gitu. Oke. Silakan sambil ditulis untuk judulnya. Kemudian di sini ada yang namanya adalah kalimatnya ya. Kita coba bahas yang nomor 1. Hangukesonen seregi boril te. Nah, di sini kita bisa diartikan dari alte dulu. Alte ini diartikan ketika ya, Rebun. Ketika borida membuang seregi sampah. Oke. Hangukesonen di Korea. Seperti itu ya, silakan ditulis. Ini tidak saya tuliskan karena teman-teman harus hafal. Oke. Ketika membuang sampah di Korea, seregie 종류에 따라 분리해서 버려야 합니다. Berarti ke belakang ya, setelah ini diartikan ke belakang. Ya hamnida. Artinya apa? Harus ya, Rebun. Harus. Boryo, membuang secara ya memisahkan sesuai dengan. Tara itu maknanya mengikuti atau sesuai ya. Jadi dibuang seperti ini. Ini di sini kita tuliskan dibuang ya. Sebentar ya, Rebun. Ini nomor 6 ya. Dibuang seperti itu. Harus membuangnya sambil memisahkan sesuai pada jenis gitu ya, jongyue. Nah, ini diartikan pada untuk e-nya. Pada, sesuai pada jenis jongyu. Jenis sampahnya gitu ya. Nah, e-nya diartikan nya ya, Robin sini. Oke, jadi kalau kita gabung gimana kalimatnya menjadi ketika kita membuang sampah di Korea, maka kita harus membuangnya itu secara atau memisahkan ya, membuang sambil memisahkan dulu sesuai pada jenis sampahnya. Jadi mengikuti dari jenis sampahnya ya, Robin. Nggak bisa asal buang. Begitu ya. Kemudian lanjutannya di sini mengatakan katanya seregie 종류에는 ya. Di jenis ya. Jenis-jenis sampahnya itu ada macam-macam. Ada macam jenis sampah. Yang pertama ilban seregi. Kemudian amsikmul seregi. Kemudian jewal yongpum se hyonot. Hyonot itu apa? Pakaian usang ya. Hyonot ini diartikan pakaian usang teman-teman, atau sampah pakaian. Oke, seperti ini. Pakaian usang. Kemudian gerigo dan lalu atau kemudian saya diartikan dan deyong seregiga ismnida. Ada sampah yang besar. Deyong itu maknanya besar. Oke, jadi dia mengatakan katanya adapun jenis-jenis sampah di sini yang pertama itu sampah umum, kemudian sampah makanan, kemudian sampah yang bisa didaur ulang, sampah pakaian ya teman, atau pakaian usang, dan gerigo sampah besar. Ada juga sampah besar. Ita itu kan ada ya. Ada juga sampah yang besar. Begitu ya untuk yang paragraf pertama. Sambil ditulis ya, Rebun. Kemudian lanjutannya ilban sereginen. Ilban seregi itu apa? Sampah umum. Sampah umum jongyang je bongtue nohoso borimnida. Dibuang dengan cara memasukkan ya. Oso itu diartikan dengan cara ya, Rebun. Nota itu memasukkan. Jadi dibuang dengan cara memasukkan atau menaruhnya pada wadah jongyangce, artinya adalah khusus. Oke, jadi sampah umum itu harus dibuang dengan cara memasukkan pada wadah yang sudah khusus. Jadi wadahnya wadah khusus ada ya, Rebun. Kemudian borinen nalcawa
장소는 중해제 이는 지역마다 다릅니다. Jadi dia mengatakan katanya sudah ditentukan ya Robun, sudah ditentukan tempat dan tanggal pembuangannya setiap wilayah itu berbeda. Jiok mada, jiok itu wilayah, mada itu setiap. Dalam nida diartikan berbeda. Jadi sudah ditentukan ya. Jadi tempat dan tanggal pembuangannya itu setiap wilayah itu berbeda. Jadi sudah ada penentuannya. Kemudian 정량제 봉투는 apa itu 정량제 봉투? Maknanya adalah wadah khusus ya. Tadi kan ada 정량제 artinya adalah khusus. Jadi wadah khusus tadi matena pion ijom supermarkeso salsu inende. Anda bisa sal dari kata sada artinya membeli. Anda bisa membelinya. Membeli apa? Membeli tadi wadah khusus tadi ya Robun. Anda bisa membeli wadah khusus tadi di mana? Di supermarket, pion ijom, atau di mate. Oke. Kemudian ada 5 liter, 10 liter, 20, 30 sampai dengan 75 liter kiri isem nida. Oke, ini isem nida diartikan tersedia. Tersedia dengan ukuran yakni sekitar 5 liter sampai dengan 75 liter ya. Jadi cariga itu maknanya adalah ukuran ya Robun. Isem nida diartikan tersedia. Tersedia ukuran sejumlah 5 liter sampai dengan 75 liter. Gitu ya, tergantung kebutuhan nanti teman-teman. Oke, lanjutannya di bawah. Ini ada emsikmul sereginan, sampah makanan. Cui dehan mulgirel cegonhan hu boryo ya hamnida. Harus dibuang, seperti itu ya. Ya hamnida kan diartikan harus. Boryo, borida artinya dibuang. Ya. Harus dibuang setelah Anda menghilangkan cegohan. Cegohan itu artinya adalah menghilangkan ya Rebun. Oke, jadi sampah makanan itu harus dibuang setelah Anda menghilangkan mulgirel, cairan. Oke, mulgirel itu adalah cairan. Setelah Anda menghilangkan cairan secara maksimal. Cuidehan itu diartikan secara maksimal teman-teman. Begitu. Jadi sampah makanan itu nggak bisa langsung dibuang teman-teman. Harus yang pertama adalah sampah makanan itu harus dibuang setelah Anda menghilangkan kadar air atau cairannya secara maksimal. Jadi nggak bisa langsung buang. Kenapa orang Korea senang tinggal di Indonesia? Karena di Indonesia saat buang sampah tidak begitu ribet ya. Kalau di mereka katanya ribet ya. Kemudian dilanjutkan ya kalimat berikutnya. Talpiona, talgyal kopke kiwa kaci dongmuri mogel suopnan gosen. Nah dari sini berhenti ya. Dari n ini ada got artinya hal yang tidak diperbolehkan. Real suopta kan artinya tidak boleh ya yang ini artinya tidak boleh. Silakan ditulis kemudian nan diartikan yang. Got artinya adalah hal yang tidak boleh Anda lakukan adalah makan dongmuri. Dongmuri itu hewani atau hewan-hewan lah ya. Jadi daging-daging seperti itu. Jadi memakan hewani ya. Membuang sampah hewani bersamaan dengan kulit telur ya. Dalyak itu maknanya ada dalgyak itu telur, dalgyal. Kemudian kopdogi itu maknanya adalah kulitnya. Itu ya. Jadi tidak boleh membuang sampah hewani ya, makanan hewani ya, bekas makanan hewani dibuang bersamaan dengan kulit telur atau talpio, maknanya adalah tulang ayam ya Robun, seperti itu ya. Jadi nggak boleh ya. Ya kucing saya berantem. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini ada lagi ilban seregiro burieso boryoya hamnida. Anda harus membuangnya secara terpisah. Maksudnya gimana? Jadi harus dipisahin teman-teman. Gak boleh dibuang secara bersamaan ya, kurang lebih seperti itu.
Kemudian emsikmul sereginen, sampah plastik atau sampah makanan, sorry ya. Emsikmul seregi sugotonge bori gona sugotongi opsel, nah, berarti dari sini ya Rebun. Dia katanya sampah makanan harus dibuang pada sugotong. Sugotong itu apa? Sugotong itu maknanya adalah tong sampah khusus untuk makanan, seperti itu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Gimana tadi? Aduh, ini ya tadi ya nyampe sini. Emsikmul sereginen, emsikmul seregi. Jadi sampah makanan itu harus ya dibuang, ya bisa dibuang nih Rebun, dibuang pada tong sampah namanya sugotong. Ya, sugotong seregi emsikmul. Tong sampah khusus untuk makanan, begitu ya. Silakan sambil ditulis. Atau ini Rebun ada atau guna. Nah, ina guna kan artinya atau ya. Ini kita bisa artikan atau. Atau sugotongi opsel gyongu emsikmul seregi bongtue damta. Atau ya, jika tidak ada tong sampah khusus makanan, ini dari sini. Jika tidak ada tong sampah khusus makanan, maka kita ke belakang. Myon dwimnida cukup dibuang dengan cara dimasukkan damda. Damda itu maknanya memasukkan ya. Dengan cara dimasukkan ke dalam wadah sampah makanan atau tadi ya kayak plastik kayak gitu ya. Kalau misalkan tidak ada tong sampah khusus makanan, jadi diwadahin pakai plastik. Begitu ya. Mohon maaf tadi saya fokusnya buyar ya teman-teman. Kemudian lanjutan yang bawah ya Rebun. Cewal Yong Pumi Jongyu Ronen. Jadi Jongyu mengklasifikasi ya, mengelompokkan daripada produk yang bisa sampah ya, produk sampah yang bisa didaur ulang ini. Ya, jadi mengklasifikasikan. Jongyu itu kan maknanya mengelompokkan atau ya tadi ya. Mengelompokkan sampah yang bisa didaur ulang. Di antaranya apa saja? Plastik, binil, jongi, ken, bin byongi, isomnida. Jadi ada yang pertama adalah bin byong. Bin byong itu artinya adalah botol kosong ya Rebun. Ini ya, silakan ditulis. Oke, ini artinya adalah botol kosong. Kemudian ada lagi ken. Ken itu artinya adalah kaleng. Kemudian ada lagi jongi. Jongi itu kertas, vinil itu tali, kemudian plastik itu plastik, seperti itu. Oke. Kemudian Jewalyong Pumen ini, Jewalyong Pumen. Produk apa tadi sampah daur ulang tadi memiliki berbagai macam jenis ya. Di antaranya nih ya, Jongyu biolo bunieso borimion cukup ya. Sampah daur ulang ini cukup dibuang dengan cara ya, dengan cara dikelompokkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dibuangnya itu cuma cukup dikelompokin aja. Ya, jadi mengikuti dari jenisnya. Contoh ini. Ada yuri, kaca, jongi berarti kardus atau kertas ya. Ken botol aluminium, plastik ke plastik. Begitu ya. Oke, tunggu dulu ya Rebun. Oke, kita lanjutkan ya Rebun. Sudah ditulis belum yang ini? Sudah. Sudah ya. Kita lanjutkan di poinnya. Ini banyak banget soalnya teman-teman kalimatnya ya. Lanjutannya adalah Yonot Sina Shinbal Kabang Damyowa Gaten. Jadi hal yang seperti ini yang sama dengan ini ya Rebun. Hal yang sama dengan selimut, kemudian gabang itu tas, shinbal sepatu, ina atau ot itu hyonot pakaian yang lama ya. Jadi hal yang seperti selimut, tas, sepatu atau pakaian lama. Wiryu sogohame poryoya hanen. Jadi harus dari hanen ya. Harus dibuang sini Rebun. Harus dibuang pada sugoham. Sugoham itu apa? Adalah
tong sampah khusus pakaian, seperti itu ya. Jadi kayak tadi tuh barang-barang seperti selimut, tas, sepatu atau pakaian lama yang usang itu harus dibuang pada sugoham, tong sampah khusus untuk pakaian. Nende, koma video sugohamenen ya. Jadi tadi ya yorobun, tong sampah khusus pakaian tadi potong biasanya hengjong jing sentoe apina jutek koe golmok itu gang ya. Kemudian apate seregi sugojang aneh semnida. Jadi dia mengatakan katanya tong sampah khusus pakaian tadi ada di dalam tempat pembuangan sampah apartemen. Kemudian ada lagi di gang. Gang apa? Jutek. Jutek itu perumahannya. Di gang-gang perumahan atau di depan pusat pemilihan administrasi. Ini ya, Hengbong Jokin Sento. Sento itu artinya pusat. Hengjong Bokin artinya adalah pusat pemulihan administrasi. Seperti itu. Oke. Kemudian di kalimat terakhir, Deyong Sereginen, sampah yang besar tadi, 책상이나 침대, 냉장고, 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 말합니다. disebut sampah yang besar seperti ini ada guagaci ya. Ini guagaci itu artinya seperti yorobun. Jadi deyong seregi atau sampah deyong itu disebut sampah yang besar seperti apa? Televisi, nengjanggo kulkas, cimde tempat tidur, ina atau ceksang meja belajar. Begitu ya yorobun. Kemudian deyong seregirel poril tenen, lt artinya ketika, silakan ditulis. Ketika membuang sampah yang berukuran besar tadi, pegimul setiko ya, pegimul setikorel bucihu cip ape boryo yahamnida. Harus, nah yahamnida kan berarti kan harus ya, harus membuang ke depan rumah. Cip ape artinya adalah ke depan rumah ya Rebun. Jadi harus membuang ke depan rumah setelah ya bucin menempelkan. Oke, setelah menempelkan stiker pegimul. Pegimul itu maknanya limbah. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau ngebuang barang yang ukurannya besar, itu cukup ditempelkan stiker, kemudian barangnya taruh di depan rumah. Biasanya nanti ada yang mungut atau ada yang bawa, yaitu petugasnya, seperti itu. Kalau misalkan petugasnya belum sempat diambil tapi ternyata sudah dibawa sama orang lain yang mungut, nah itu nggak apa-apa. Yang penting sudah diberikan stiker. Nah itu ya, bahwasanya ini barang limbah atau sudah tidak terpakai. Kemudian setiko biongen, biaya daripada stiker tadi. Biong tuh makanya biaya ya teman-teman. Biaya stiker tadi Srege kugi wa muge taramyo. Jadi berbeda. Dara itu dari kata dareda artinya berbeda. Berbeda, tara mengikuti, muge. Muge itu berat ya. Mengikuti berat dan besar kecilnya dari sampah tersebut ya. Jadi biayanya itu nanti ngikutin besar kecilnya serta beratnya dari barang yang dibuang tersebut. Kemudian hengjong bokjin sento eso gume halsu ismnida. Anda bisa, gumehada itu maknanya membeli, Robun. Jadi Anda bisa membeli atau mendapatkannya itu di mana? Di pusat pemulihan administrasi. Seperti itu ya, kurang lebih untuk penjelasannya. Sudah ditulis belum kira-kira ya, Robun, untuk arti perkatanya? Ini banyak banget ya. Kenapa saya tuliskan lebih dulu? Karena banyak banget, teman-teman. Sudah? Oke, kita lanjutkan di readingnya dulu ya. Nanti kalau itu terakhiran nggak apa-apa ya Robun. Oke, kita lanjut ke ilginya dulu teman-teman. Untuk yang ilgi, ini kan nomor 1 dan nomor 2 perintahnya daem neyonggwa guangge inen gerimel gore sipsiapilila, gambar yang ada kaitannya dengan isi dari
berikut ya. Isinya ini nomor 1 apa? Jongi babsot imnida adalah jongi babsot. Apa itu jongi babsot? Penanak nasi. Adalah penanak nasi ya, penanak nasi. Penanak nasi di sini pakainya yang jongi. Berarti pakai yang ada listriknya. Maka jongdaben yang mana? Jawabannya adalah yang Satu. iya, ilbon ini. Jawabannya 1 ya, betul. Kelihatan ya jawabannya gampang. Kemudian berikutnya di poin nomor 2 apa nomor 2? Adalah fan ya. Sambon? Setrikaan apa setrikaan? Dari mi. Oke, nomor 4 apa nomor Dari 4? Panci apa panci? Nembi. Nembi, betul. Kemudian poin nomor 2, sol gojirul hago isemnida. Berarti artinya apa? Sedang melakukan cuci piring ya. Sol goji kan artinya cuci piring. Maka jongdaben yang mana? Sabun. Jawabannya adalah 4, betul. Ini ya. Kemudian nomor 1 apa ini? Dia menjemur pakaian. Maka nomor 1 apa bunyinya? Palero. Nolta. Iya, palero nolta. Kemudian ada lagi nomor 2. Apa itu? Monjiro. Tolda. Iya, terus nomor 3. Chong Sogirol Dolida. Iya, Sogirol Dolida. Betul ya, teman-teman. Kemudian dilanjut poin nomor 3, daem jung micul jin bubuni manen munjangal gorosipsio. Micul itu makanya yang bergaris bawah. Pilihlah hal yang benar yang digaris bawahi. Kira-kira yang mana pilihan yang benar itu? Nomor 1 kita coba lihat ya. Omoninen ibu, osel ilgo soyo. Osel itu artinya pakaian. Kemudian ilgo soyo maknanya adalah telah membaca. Kira-kira benar apa salah jawabannya? Ibu telah membaca pakaian. Benar atau salah? Salah. Jawabannya Salah. benar apa? Adalah Sadah. Hale. sasoyo. Seperti ini. Apa itu sasoyo? Membeli. Iya, harusnya adalah telah membeli, Rebun, bukan telah membaca. Seperti itu. Salah ya ini jawabannya. Nomor 2 kita lanjut. Oje kemarin. Aduh, sorry. Kemarin Chongso girel nolo soyo. Chongsogi itu pakainya apa? Nolda apa dolida? Adalah Dolida. Dolida. Jadi salahnya di sini ya. Dia harusnya bukan pakai nolida tapi pakainya yang bukan pakai nolida, pakainya adalah yang dolio soyo itu ya. Dolio soyo seperti ini. Dolio soyo. Dolida. Nah, yang akhiran i kan jadi pakai yo, makanya jadi dolio soyo. Harusnya seperti ini ya, Rebun. Dolio soyo bukan nolio. Kemudian nomor sambon. Cinggunen cangmunel selosoyo. Teman telah menyapu jendela. Jendela disapu. Jongdaben? Benar apa salah jendela disapu? Salah. Salah. Harusnya di apa? Dilap. Iya, Dilap. harusnya di dak ya. Dak. Oh, mau dia. Dak. Dokoso seperti ini. Maknanya telah mengelap ya. Seperti itu. Ini dia salahnya di sini. Kemudian untuk yang nomor 4, Ojone pada pagi hari setak kira dolio soyo. Ini benar apa salah? Jawabannya Benar. Majayo. Benar ya. Setaki dolida gitu kan. Setak kirel dolida. Maknanya adalah menyalakan mesin cuci. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 5, Ojone pada pagi hari setak kira dolio soyo. Ini benar apa salah? Jawabannya Majayo. Benar ya. Setaki dolida gitu kan. Setaki dolida. Maknanya adalah menyalakan mesin cuci. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 6,
Oke, jadi nomor Sabon jawabannya. Sabon, sorry ya, nomor 4. Kemudian poin nomor 4 Yorobun. Bingkane derogal gajang almajin gosel gore sipsio. Yojem akhir-akhir ini huisa iri parso bapaso congsorel haji moteso. Dia mengatakan katanya Yojem akhir ini. Aduh, salah lagi. Yojem kan artinya akhir-akhir ini ya. Kemudian huisa iri bapaso, berarti soalnya diartikan karena ya. Karena bapaso sibuk dengan ilhada, berarti kerjaan di perusahaan, di kantor atau perusahaan deh. Seperti ini. Karena akhir-akhir ini saya sibuk dengan pekerjaan di perusahaan. Cong sorol haji mote semnida. Berarti apa? Jimot tidak melakukan bersih-bersih. Cong soada kan bersih-bersih ya. Tidak melakukan bersih-bersih. Seperti ini ya kalau kita artikan. Karena saya akhir-akhir ini sibuk pekerjaan di perusahaan, jadi tidak melakukan bersih-bersih. Kemudian oneren itu apa? Hari ini Cong sodo hago seregido momo kayak gitu ya, titik. Nah kalau seregi berarti apa? Sampah. Nah jawabannya adalah, kalau sampah kata kerjanya adalah dibuang Yorobun ya. Dibuang tuh yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah poin nomor 2. betul. Jawabannya 2 ya. Dari kata boril gomnida. Dari kata borida. Al gomnida diartikan akan. Dia akan membuang. Seperti itu ya. Akan membuang sampah dan merapikannya. Kalau ini mandel gomnida berarti akan apa? Membuat. Akan membuat. Betul. Kalau nomor 3 bonel gomnida akan Ngirim. Bakul berarti Akan menukar. iya betul, akan menukar ya. Nomor 2 adalah boril gomnida akan membuang. Seperti ini ya. Seregi itu kan artinya sampah di sini Robo. Kemudian nagonya dan kemudian congsok, yaitu tadi bersih-bersih ya. Jadi dia akan membuang sampah dan bersih-bersih. Seperti itu. Kemudian poin nomor 5 ini diketahui isi yang sama ya. Neyong gua gaten gosel. Gaten tuh yang sama. Jadi isinya tuh sama. Tipsnya adalah dibaca bagian pilihannya dulu ya. Nomor 1 kalimatnya adalah ken sereginen, sampah yang besar. Seperti ini. Wiryu sugohame borimyon dueo. Myon duimnida itu diartikan cukup dibuang pada sugoham. Sugoham itu apa tadi? Pada Tempat bagus pakaian. Sampah. tong sampah pakaian. Kira-kira pernyataan ini benar apa salah? Dia Salah. katanya dibuang pada tong sampah khusus pakaian. Apakah betul atau salah? Salah ya. Kalau sampah yang besar tadi dibuangnya gimana? Caranya adalah Di depan rumah. Pakai stiker taruh di depan rumah. Depan rumah betul. Jadi pernyataan 1 delo soyo salah ya Robun. Nomor 2 kita baca lagi ya. Sereginen Jonghejin bong tue no hoso boryoya hamnida. Sampah ya Robun. Ke belakang harus dibuang gitu ya. Sampah itu harus dibuang. Aduh ini salah lagi nih. Sampah harus dibuang dengan cara dimasukkan pada wadah jonghejin. Jonghejin itu maknanya khusus ya.
Sungai Jin itu artinya khusus. Kemudian bongtu itu artinya wadah. Ya, nota itu ditaruh atau dimasukkan. Nah, seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya sampah itu harus dibuang dengan cara dimasukkan pada wadah khusus. Kira-kira benar apa salah pernyataan ini? Adalah Bener. betul. Ya, pernyataan 2 itu betul. Kenapa? Ya tadi kan sampah itu memang harus dimasukkan pada wadah-wadah yang khusus. Bisa itu di tong sampah yang khusus atau di plastik seperti itu. Pilihan nomor 3, kita coba lanjut ya pembahasan. Amsikmul suregi는 ini ya, sampah makanan amsikmul suregi. Ilban suregi waham ke borim nida dibuang. Hamke berarti bersama ya atau bareng. Secara bersama seperti ini. Jadi dibuang secara bersama. Wah, dengan ya Robon, kita artikan dengan. Aduh, dengan siapa? Dengan sampah umum ilban suregi. Oke, seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya sampah makanan dibuang bersamaan dengan sampah umum. Benar atau salah? Salah. Salah. Berbeda ya cara pembuangannya antara sampah umum sendiri, sampah makanan juga sendiri. Kan tadi kalau sampah makanan harus dipilah dulu, harus ditiriskan dulu dari kadar airnya seperti itu. Oke. Lanjut terakhir, Hyun Otsburil Tenen. Alte berarti ketika. Ketika apa? Ketika Borida membuang. Membuang apa Sam? Membuang Hyunot pakaian usang. Ketika membuang pakaian usang, Pegimul Setikorel Butcoya Hamnida harus Butcida menempelkan Stiker. Stiker limbah. Oke, benar apa salah pernyataan 4? Adalah Salah. salah dulu soyo. Yang harus ditempelkan stiker apa? Sampah apa? Sampah pakaian atau sampah apa? Deyong Sregi. Sampah besar. Yang dabun adalah deyong sregi, sampah yang berukuran besar. Seperti itu ya Yorobun. Jadi pernyataan nomor 4 itu deloso. Jong dabun ibon ibu. Jawabannya 2 ya. Oke, begitu Yorobun. Kemudian kita lanjut di poin IPS topik detki ya. Saya akan coba putarkan. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 세탁기를 돌려야 돼요. 제가 세탁기를 돌릴게요. 정답은 jawabannya yang mana? Ilbon. Ilbon 1. Jawabannya adalah 1 gitu ya. Jika setakirul dolil geo, saya akan menyalakan mesin cuci. cuci. Seperti itu ya Robun untuk jawabannya. Lanjut 2 dan 3 ya, dengarkan. (2번부터) (3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 누가 쓰레기를 버렸어요? 1. 따로 버렸어요. 2. 수거함에 버렸어요. 3. 유수프 씨가 버렸어요. 4. 어제 오전에 버렸어요. 정답은 Stiker. yakin. Sabun. Kalimat tanyanya apa tadi? Dia mengatakan katanya Nuga 쓰레기를 버렸어요. Nuga itu di sini kalimat tanyanya di kata kuncinya itu nuga. Nuga itu artinya siapa? Kalau ditanya siapa berarti menanyakan apa? Orang. Orang, betul. Berarti jawabannya adalah orang. Ada nggak yang menyatakan orang sini?
Yusuf. Taro Boryosoyo. Tiga. Maka Jongdaben yang paling tepat adalah Yusuf Siga Boryosoyo. Dia bilang kan siapa yang sudah membuang sampah? Jongdaben adalah Yusuf Boryosoyo. Jadi telah dibuang sampahnya oleh Mas Yusuf. Seperti itu ya. Taro Boryosoyo dibuang secara terpisah. Sugohame Boryosoyo dibuang pada Sugoham. Tadi ya tempat tong sampah untuk pakaian. Kemudian ada lagi Ojone Boryosoyo. Telah membuangnya kemarin. Pada kemarin pagi seperti itu. Nah nyambung ya. Maka yang paling tepat adalah Sambon. Jawabannya 3. Lanjut nomor 3. (3번) 언제 청소해요? 1. 화장실을 청소해요. 2. 주말 저녁에 청소해요. 3. 니찬한 씨가 청소해요. 4. 1시간 동안 청소해요. Jongdaben. 2 ya Sam. Dua ya. Dua. 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 Onje Chongsoheyo. Kapan Anda melakukan bersih-bersih seperti itu? Kalau ditanya kapan berarti jawabannya apa? Oh, Waktu. Waktu. Betul. Jawabannya adalah waktu. Oke, nomor 1 kita baca ya. Huajangsil Chongsoheyo. Saya membersihkannya di toilet. Kira-kira benar apa salah? Salah. Salah. Huajangsil. Tempat Nggak itu. nyambung ya, teman-teman. Ditanya kapan Anda membersihkannya, kapan, seperti itu. Jadi nomor 1 salah. Kemudian nomor 2, Jumal Jonyoke Chongsoheyo. Saya membersihkannya pada pekan Jumal Jonyok, pada pekan malam gitu ya. Akhir pekan Malam hari. akhir Pada pekan. malam hari di akhir pekan seperti itu. Oke, kemudian nomor 3, Nacanan Siga Chongso Heyo. Yang membersihkannya adalah Mbak Nacanan gitu ya. Kemudian nomor 4, Han Sigan Dongan Chongso Heyo. Saya membersihkannya sekitar 1 jam. Nomor 2 dan 4 itu kalau teman-teman nggak teliti tuh nanti keliru jawabannya. Jawabannya mana? 2 atau 4 kira-kira? Dua. Jawabannya 2. Yang paling tepat adalah 2 teman-teman. Kenapa? Karena kan ditanya kapan. Kalau kapan itu keterangannya waktu. Kalau di sini yang nomor 4 itu dia menyatakan sekitar. Ya, sekitar 2. Yang berarti kegiatannya itu ya baru saja lah seperti. Jadi kurang tepat ya Rebun. Ditanya kapan Anda membersihkannya? Saya membersihkannya pada malam pekan lalu seperti itu. Jadi ya sudah berlangsung nomor 2. Kalau yang nomor 4 Hansi Gandongan sekitar 1 jam. Chongso yang membersihkannya sekitar 1 jam katanya. Kan nggak ditanya waktunya ya, bukan jamnya ya Rebun. Jadi tanyanya adalah keterangan waktu kayak gitu. Jadi beda ya jawabannya. Ini mirip-mirip sebetulnya, kalau tidak teliti nanti bisa salah. Lanjut poin 4 dan 5. 4번부터 5번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번 캔하고 유리병을 같이 버려요? 1. 따로 버려야 돼요. 2. 쓰레기통에 버리세요. 3. 쓰레기 봉투가 없어요. 4. 쓰레기가 많이 있어요. Oke, Jongdaben yang mana? 1. Yakin? Yakin Jem, ada Ken. Ya. Oke. Oke, tadi kalimatnya mengatakan katanya Ken Hago Yuri Byongel Gachi Boryoyo. Apakah kita membuang
kaleng dan botol kaca itu secara bersamaan? Jawabannya adalah Anio ya, taro boryoya due due. Artinya apa? Harus dibuang secara terpisah. Ini nomor 1 taro boryoya due, maknanya harus dibuang secara terpisah teman-teman. Silakan sambil ditulis. Kalau nomor 2 apa? Seregi tonge boryoseo. Berarti buanglah Dibuang di pada tempat tong sampah. sampah. Nggak nyambung ya. Dibuang sama tong sampah aja katanya. Kemudian nomor sambon suregi bong tuga opso, tidak ada wadah sampahnya atau tong sampahnya tidak ada. Nomor 4 suregiga mani isoyo, sampahnya itu banyak katanya. Sampahnya ada banyak. Nggak nyambung juga ya. Yang paling tepat adalah ilbon imnida. Jawabannya 1. Lanjut nomor 5 terakhir. 오 번 방 청소가 끝났네요. 이제 창문을 닦아야 돼요. 1. 방이 아주 넓어요. 2. 창문을 열어주세요. 3. 방 청소를 해야 돼요. 4. 제가 창문을 닦을게요. Oke, 정답은 4 mungkin. oke, masih ada kata mungkin ya. Yang mana jawabannya? 4. Mas Amir jawabannya berapa Mas Amir? 5, Sam. Aduh, kita coba baca ya. Bang Chongsoga kena neo. Membersihkan ruangannya sudah selesai ya. Ije sekarang canmunul dakaya dweo. Sekarang harus mengelap jendela, seperti itu. Dia bilang begitu ya. Jadi kegiatan membersihkan kamarnya atau ruangannya itu sudah selesai. Terus sekarang itu harus mengelap jendela. Kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 1. 4. Bangi acu nolpoyo. Ruangannya sangat nolpa, itu artinya luas ya Robun. Ini diartikan sangat, kemudian luas. Nomor 2, Changmuna yolo juseo. Tolong buka jendelanya. Itu ya, tolong buka jendelanya. Kemudian lanjutannya Bang Chongsoro Hia Dweo, harus membersihkan bang, berarti kamar atau ruangnya. Oke, begini ya. Jadi dia mengatakan harus dibersihkan ruangannya. Kemudian yang terakhir Jega Changmunel Dagel Gyo. Nah, Jongdabon adalah 4, betul. Saya Changun jendela tak mengelap. Kemudian Legio diartikan akan. Saya akan mengelap jendelanya. Ya, Jongdabon yang mana? Berarti nomor 4 ya, Robun. Iya, jawabannya 4 yang ini. Oke, betul ya. Kenapa ya Robun? Sudah selesai ya untuk pembahasan bab 11. Nah, mohon maaf ya tadi untuk yang bagian Munwawa Jonggo agak terputus ya. Ada accident. Saya matikan rekam layarnya dulu.